Katanya itu ada yang sekelibat, terus ada suara kayak cengengesan. Biarlah dibawa semua, akhirnya dibawa semua, monyetnya pergi, mie-nya masih ada. Akhirnya gue makan mie nggak pakai bumbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba. Selamat datang di channel Factor Explorer. Kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol soal tentang cerpen, cerita pendakian. Nah, di sini kita ada teman-teman kita di sini. Perkenalkan diri dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama gua Hari. Ya, Hari. Gue biasa dipanggil Ari. Ari bro. Kalau nama gue Adit, biasa sih anak-anak manggilnya Dakon. Ya, kita di sini lagi pengen ngobrol-ngobrol aja. Kita pengen sharing soal tentang pengalaman soal tentang pendakian ya. Mungkin dari teman-teman kita di sini pengen berbagi cerita. Kalau lu pernah punya pengalaman menarik gak nih soal tentang ya mungkin lo jika lo lagi naik gunung atau lo lagi jalan ke mana gitu, ceritain dong kita dong. Kalau gua pribadi sih pengalaman nggak banyak bang. Iya. Tapi kalau lagi waktu pendakian bareng temen gua, nah temen gua itu yang ngerasain tapi gua nggak. Oh gitu. Iya. Itu ceritanya di Puntang di Bandung. Gua nanjak malam-malam trek, satu rombongan itu ada 6 orang, kebagi jadi dua rombongan gitu, kebagi dua. Iya, kebagi dua. Kan itu kan emang sengaja lewat jalur warga lah, nggak jalur yang konvensional itu. Nah, yang si rombongan yang udah senior lah buka jalur. Nah, yang gue di belakang ini tinggal ngikutin bekas-bekas jalurnya aja. Nah, ketika lagi break, yang dua ini duduk, gue lagi berdiri, yang temen gue ini sendiran ke pohon sambil ngeliat ke atas. Katanya itu ada yang sekelibat, terus ada suara kayak cengengesan. Oh, agak sedikit spooky ya. Iya. Harus sedikit horor. Iya. Ya, gue itu respon yang lain. Anehnya itu kan kalau misalnya ada beneran itu kan tiga-tiganya itu harus denger kan. Iya. Nah, yang anehnya itu cuma dia doang yang denger, yang kawan satu lagi ini enggak. Atau mungkin dia halusinasi kan, kecapean gitu kan. Tapi dia doang, gua enggak. Tapi dia cerita di pas Cerita enggak, kejadiannya enggak cerita di situ, di puncak. pas di Puncak. Iya. Tapi lebih bagus sih cerita di bawah ya. Iya, lebih bagus sih di bawah biar enggak panik. Jiper gitu kan. Ketakutan bete juga kan. Iya. Iya, seru juga. Memang sih pengalaman horor tuh memang sedikit bikin down juga. Iya. Dulu waktu itu juga pernah ya kita bikin video ya. Iya, yang kemarin di sini. Iya. Kita bikin video terus dia bikin konten ya. Gue lagi nyeduh kopi. Minum kopi di belakang dia tuh ada apa? Kopi Sekelibat cahaya gitu. Api. Iya, gue gak ngerti itu apa gitu. Kalau kebetulan gue yang shoot ya. Iya. Di layar itu nggak ada. Pas lagi preview video, ternyata nongol itu apa nggak ngerti ya. Yang di rekaman ada tapi. Iya ada gitu. Ada. Nanti kita Jadi ditempel di video. Ada. kita tampilkan di video itu. Ya gitu. Ya memang kita harus mengambil apa ya bahasanya? Kita harus mengakui itu keberadaan mereka tuh gitu. Harus memang ada keberadaan kayak gitu. Ya asal kita nggak mengganggu gitu kan. Asal kita nggak mengganggu. Terus kalau lu punya pengalaman atau bro kalau buat ya lu Kalau pengalaman serem sih alhamdulillah ya nggak pernah ada. Jadi gue ya nggak pernah gimana gitu kalau naik. Tapi kalau yang lucu tuh pernah gue sama teman gue gitu kan camp di bukit tuh ke Bukit Lalana lah namanya. Di mana? Di mana? Ciampea. Nah, itu pas anak-anak kan ngecamp. Nah, terus paginya biasalah mau masak. Iya. Nah, kebetulan di tempat ngecamp itu banyak monyet. Oh, iya. Jadi
kata temen gue ada satu namanya Bagas, dia bilang gini, kalau Bobby Ganas. bukan beda gunung Oh, itu, beda gunung. Oh bagus tuh sebutan. teman gue, Oh, nama teman teman. gue. Soalnya di Sumbing atau di Cikuray itu ada Iya, sebutan ada. Bagas. Bukan maksud itu ya. Sorry yang namanya Bagas. Kata dia semalam tuh dia malamnya bilang, di sini kalau pagi itu banyak monyet nyari makan. Nah, udah gitu terus kata dia bilang gini, besok kalau diserang monyet jangan ada yang lari ya gitu, dia bilang gitu. Nah pas paginya gue sama anak-anak biasa lah buat sarapan, bikin mie instan, masak. Nah udah gitu tiba-tiba kan suara plastik, nyiapin buat dia kan suara plastik ya. Nah ternyata suara plastik itu manggil si kerumunan monyet. Heeh. Jadi itu kebetulan waktu itu cuma ada satu tenda gua. Satu tenda itu di puncak, dikerumunin semuanya monyet, semua itu di pinggirnya. Gila, itu gua lagi rebus mie. Saking kata teman gua kan takut ya. Akhirnya pada lari semua, ditinggal itu mie. Iya. Dimakanin bumbunya, mie-nya kan baru direbus kan sama gua, mie direbus, teman gua nyiapin bumbunya kan. Ditinggal bumbunya. Nah, yang si bumbunya ini diambilin sama monyetnya semuanya, dimakanin si bumbunya. Akhirnya udah gitu kan dia biarlah dibawa semua, akhirnya dibawa semua, monyetnya pergi, mie-nya masih ada. Akhirnya gue makan mie nggak pakai bumbu. Nggak pakai bumbu. Rasanya gimana tuh? Ya hambar lah, tapi kan daripada lapar kan, perjalanan pulang ntar Digoreng sama mie kuah. digoreng, Waduh. hambar banget itu. Akhirnya pakai apa ya? Pakai kecap. Pakai kecap doang biar ada rasa. Itu gokil Rasa dah. kecap. Rasa Kecap. Double rasa kecap. gokil dah itu rasanya. Iya tuh, gue cek juga sih ya. Emang sih kalau menurut gue sih kayak monyet-monyet gitu mungkin ada perbedaan perilaku. Nah, iya. Iya ada perubahan perilaku karena mungkin dari pengunjung atau Yang kitanya gitu ya. sering ngasih makanan ke mereka. Terbiasa. Iya, jadi terbiasa akhirnya Dimanja. dan populasinya jadi makin banyak ya. Akhirnya perubahan perilaku. Setiap pengunjung yang lewat atau pengunjung yang datang bawa makanan pasti dikeroyok. Jadi insting berburunya itu berkurang ya semenjak dikasih makan sama manusia. Bisa dibilang kayak gitu. Mungkin dia ngeliat pendaki itu sumber makanan ya. Iya. Iya, wah bawa makanan nih gitu ya. Bawa makanan nih banyak nih pasti nih. Nggak di situ di Cunang juga banyak gitu ya. Cunang di mana lagi? Pelawangan Sembalun itu juga banyak. Iya, banyak juga. Gue juga pernah ngalamin itu ya, kayak gitu kan, dikerbutin monyet gitu. Cuman ya gitu, sayangnya gitu perilakunya ada perubahan gitu. Ya kitanya aja mungkin kalau misalnya di tenda harus jaga kebersihan. Kadang kan kalau di tenda kan ngawur aja kan, makan ngawur aja kan, berantakan, sampah di mana kan. Itu kali Baunya Ya. Mancing hewan liar. bener, mancing mancing binatang gitu. Binatang. Iya, bener sih. Ya maksudnya memang itu habitatnya dia, kita cuma bertamu ke sana. Terus mungkin ada cerita lagi yang mau diceritakan? di Merbabu sih bang. Bang? Di Merbabu. Ada apa? Itu di pos berapa ya yang Mbah Manding deh kalau nggak salah. Yang kalau mau masuk pintu rimbanya itu kita Bismillah, kalau nggak baca sholawat dikit lah katanya. Biar kenapa? Nggak tahu tuh mitosnya, gue belum ngerti. Iya. Nah dari situ kan gue ada 4 orang satu rombongan. Nah yang 2 orang ini paling depan, gue di ketiga. Yang belakangnya ini ada kawan gue 1. 4-4-nya itu nyium bau melati bang. Oh iya. Iya. Itu malam apa siang? Siang sore jam 2-an. Siang. Nyium aroma melati. Aroma melati. Tapi di situ ada pohon melati nggak? Nggak Ada masjid lihat. gak? Ada masjid, ada Habib mau Iya, terawih. mungkin ya, ada parfum gitu ya. Bisa jadi kan? Gitu. Bisa jadi. Parfum melati. Gitu. Buat terawih gitu, bawa carrier gitu. Bisa jadi. Ada kayak gitu nggak? Mungkin. Oh sorry itu parfum gua gitu. Bisa jadi dong. Enggak, itu diam semua. Diam. Gue cuman ya
ya udahlah nanti juga kita lewatin, ya udah baca bismillah aja, baca tapi nggak ada alhamdulillah nggak ada yang kenapa-napa, nggak ada yang ganggu. aroma melati Aroma melati lagi. Iya sih emang ya gunung memang rumahnya sih, kita bertamu di sana. Terus kalau misalnya lu ya, gua anggap lu suka mendaki ya, lu udah sering ya, bisa dibilang sering mendaki, suka mendaki, menyukai sebuah pendakian. Terus kalau naik gunung itu apa sih yang biasa lu cari tuh di gunung, apa sih? kalau gue tuh awal naik gunung belum lama lah, 2017 akhir 18 di pendakian pertama di Gede. Iya. Nah dari situ kan kata orang-orang kalau sekali naik gunung bakal ketagihan kan. Iya. Ya awalnya itu pas pertama tuh gue aduh ngapain sih gue naik gunung. Nah kelama-lamaan ke beberapa gunung ternyata enak juga naik gunung ya, apalagi perjalanannya itu ya itu sih. Kalau di puncaknya itu gue nggak terlalu lah, yang penting gue ada dapat pengalaman dari kawan-kawan sekitar tentang gimana cara ngatur logistik yang baik dan benar, air minumnya itu itu manajemen perjalanan iya. gitu ya, manajemen pembekalan Iya. gitu ya. Terus Kita dapat ilmu soal persiapannya siapa. Terus juga kan tentunya dari lu bang yang kemarin itu gue belajar tuh baru cara bikin api tanpa korek tuh. Oh iya. Iya. Ya latihan bareng. Latihan buat nanti ke lapangan lah gitu. Ya bisa. Ya proses ya, maksudnya Proses. artinya menikmati prosesnya, Menikmati proses. bukan mencari sesuatu. Iya. Gunung itu cuma sekedar foto Iya. pulang capek gitu. Iya. Cakep. Nah kalau lu berapa Bu? Apa Kalau sih yang lu gua- cari ya? Kenapa gunung gitu ya? Kenapa gunung gitu? Karena gue gimana ya, kalau masalah refreshing sih daripada ke tempat wisata yang kayak Dufan, Ancol, gue lebih suka kayak yang ke alam gitu sih. Gue bisa lihat pohon, banyak pemandangan gitu, nggak gedung lagi, Iya. mobil lagi, macet lagi. Jenuh ini ya, sama suasana kota. suasana kota ya. Jadi gue kalau naik gunung gue bisa nikmatin alam, nikmatin suasana alam. Kadang juga di pendakian kan kita bisa ketemu sama orang-orang Orang baru, Orang baru. Ya, nambah itu juga wawasan sih. juga. Teman Karena baru ya. iya, karena gue gimana ya, gue tuh orangnya ya nggak takut lah buat terjun ke lingkungan yang nggak biasa gue gitu. Gue suka berbaur, Ada experience baru. nyari pengalaman lagi, ya kayak gitu-gitu. Iya. Pokoknya lepas dari hiruk pikuk perkotaan lah. Ya, refreshing di iya, alam. refreshing ya. Tapi seenggaknya itu kan yang kita mau. Tapi motivasinya apa sih? Maksudnya sampai lo pengen ngedapetin hal kayak gitu? Apa cuma sekedar karena hiruk pikuk kota, atau ada motivasi lain selain Refreshing. Kalau gue sih motivasi atau apa bahasanya sampai lo antusias banget sih ke sana? Kalau gue sih karena hobi ya. Hobi Masuk juga. hobi juga ya. Iya. Hobi karena menyukai kegiatan itu ya. Iya. Emang sih susah ya kalau memang hobi. Iya. Susah. Terus kalau misalnya gue kasih pertanyaan, lebih baik puncak, nyawa, atau foto? Itu dari 3 pertanyaan itu lo Rumah. jawabannya apa? Rumah, nyawa. Ke rumah gue kan habis Oh itu. nyawa, berarti dia pilih nyawa. Nyawa. Pulang ke rumah lagi. Oh pulang ke rumah iya. Yang penting nyawa kan. Kalau lu bro? Nyawa lah, jelas. Kita kan pergi untuk kembali kan. Iya. Iya. Percuma kita ngeliatin yang kita suka, yang kita mau, kalau nggak bisa pulang. Iya. Iya. Poinnya itu puncak itu cuma sekedar bonus ya. Puncak itu bonus. Tujuan utama kita itu Pulang pulang kembali ke rumah dengan selamat.
Nah ini di sini kita bikin video ini mungkin lo ngasih saran atau masukan atau yang pengen sampai ke teman-teman kita di rumah gitu, ada pesan-pesan ya? Kalau dari gue sih sebelum pergi ke gunung atau ke hutan, persiapin diri dengan pengetahuan kayak survival, terus cara cari air, sama yang bawa inilah jangan sendiri, yang sudah pernah ke gunung itu sebelumnya, jangan yang kita pertama kali ke gunung itu sendiri, Ya, harus ada yang sudah berpengalaman, ditemani ya. ditemani, dibimbing. Terus kalau lo ada mungkin punya pesan-pesan atau yang pengen disampaikan buat teman-teman di rumah gitu? teman-teman pendaki Iya. ya terutama ya balik lagi ke ini sih, ke kebersihan dan kelestarian lingkungan ya, karena dari apa yang gue alamin ya, yang gue lihat pendaki sekarang ya nggak semua tapi kebanyakan ya gitu, soal bungkus makanan, botol minuman yang ada di trek, soal kebersihan kalau dia buang air ya, Intinya buat untuk selalu jaga kelestarian alam ya. ya. Jangan sampai nanti ada orang yang pengen refreshing di alam Tahu-tahu malah lihat yang sampah lagi. sampah lagi, bahkan ada lihat kotoran. Gue pernah tuh Iya. turun Gede ya. di gede-gede kan, mau turun tuh, mau di trek gue lihat ada kotoran ranjau ranjau manusia, ada ranjau darat kacau di trek. ya. Masalahnya di trek loh, itu orang Kacau. gak ngerti lagi gue sama jalan Buat pikirannya. teman-teman jangan melakukan itu ya, Tuh, jangan buang ranjau sembarangan. ranjau sembarangan, apalagi di Kasihan, jalan, di ya, trek. kasihan teman-teman pendaki lainnya. Oke. Balik lagi ke situ sih, ke kebersihan ya. Ya kalau kita mau lagi ke alam ya jangan lupa alamnya juga kita jaga dari kitanya lagi. Alamnya kita jaga ya. Memang kita diwajibkan untuk menjaga alam. Terus, ini oh ya satu lagi, ini nggak apa-apa ya kalau Instagramnya gue cantumin di Oh, iya, video iya. ini ya. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya mau kenalan sama mereka nanti channelnya kita taruh di deskripsi. Oke. Pokoknya Kopi dong. oh iya. Oke, sebelum kita ngopi kita tutup dulu untuk segmen cerpen cerita pendakian. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Salam rimba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oke dong. dulu kita. Gila kan kita.